Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Naila Sadadauma dari Keperawatan 2C. Aku perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema rickettsia. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami. Bakteri rickettsia termasuk dalam kelompok bakteri gram negatif dan bersifat intraseluler obligat, yang artinya bakteri rickettsia hanya bisa bertahan hidup dan berkembang biak dalam sel inang. Pengertian rickettsia. Istilah rickettsia terkadang juga digunakan untuk merujuk pada organisme dari ordo Rickettsia yang terdiri dari dua genus, Rickettsia dan Orientia. Di situ adalah gambar dari bakteri Rickettsia. Bakteri Rickettsia sendiri berbentuk bulat atau batang dan bersifat gram negatif. Untuk ukuran bakteri Rickettsia berkisaran dari 0,3 sampai 0,5 mikrometer. Yang mana bakteri rickettsia bisa hidup dalam sel hewan dan bisa tertular pada manusia karena gigitannya. Selanjutnya adalah jenis-jenis rickettsia. Yang pertama ada Rickettsia prowazekii, yang kedua Rickettsia tipi. Kedua jenis rickettsia tersebut merupakan penyebab dari penyakit tipes epidemik. Yang ketiga, orientasi Susugamushi, penyebab dari tipus scrub. Keempat, Rickettsia rickettsii, yaitu penyebab dari demam berbintik dari Gunung Rocky. 5. Rickettsia akari. 6. Rickettsia conori adalah penyebab dari demam berbintik. Etiologi atau penyebab infeksi rickettsia. Penyebab utama penyakit rickettsia pada manusia berasal dari infeksi oleh bakteri spesies Rickettsia yang ditularkan pada manusia melalui gigitan atau kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi, seperti kutu, kutu busuk, tungau, dan sebagainya. Yang kedua adalah serangga vektor yang membawa bakteri ke sel inang lainnya, seperti Rickettsia rickettsii yang dapat terjadi disebabkan oleh kutu kayu atau dermacentor. Yang ketiga ada sekresi atau kontak feses dengan hewan yang terinfeksi. Keempat, kontaminasi lingkungan dengan melalui paparan debu. Namun hal ini sudah jarang terjadi. Yang kelima, penularan secara vertikal terjadi dari induk ke keturunan melalui infeksi vertikal. Namun hal ini juga jarang terjadi pada manusia. Proses terjadinya rickettsia. Ada beberapa proses terjadinya rickettsia. Yang pertama, penularan, kedua, inkubasi, ketiga, replikasi dan penyebaran, keempat, gejala, dan kelima, faktor resiko. Yang pertama adalah penularan melalui gigitan ekstroparasit yang terinfeksi, biasanya ditemukan pada kucing, tikus, dan bisa menempel pada pakaian dan kulit manusia. Yang kedua adalah inkubasi, berkisaran dari 3-10 hari. Pada masa itu, bakteri berkembang biak. Ketiga, replikasi dan penyebaran. Rickettsia bereplikasi dalam sel pembuluh darah kecil yang menyebabkan peradangan dan kerusakan serta menimbulkan gejala. Keempat, gejala. Gejala awal infeksi biasanya ringan, seperti demam, sakit kepala, ruam kulit. Namun, jika tidak diobati, dapat berkembang menjadi demam tifus maupun tifus scrub yang berakibat fatal. Yang kelima, ada faktor resiko. Faktor resiko infeksi berpengaruh dengan sistem kekebalan tubuh setiap individu, namun biasanya juga berakibat dari lingkungan yang dia tinggal. Faktor yang mempengaruhi infeksi rickettsia. Yang pertama, faktor penyebaran atau penghantar. Rickettsia ditularkan melalui gigitan arthropoda seperti kutu, caplak, atau tungau. Yang kedua, kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan yang mempengaruhi penyebaran rickettsia. Yang ketiga, kontak dengan hewan yang terinfeksi.
Biasanya aktivitas manusia di luar ruangan seperti bertani, berkemah, atau kegiatan lain di alam terbuka yang menyebabkan meningkatnya risiko paparan terhadap faktor yang terinfeksi rickettsia. Keempat, ada kondisi kesehatan individu. Jika kondisi individu lemah, maka akan semakin mudahnya risiko terjadinya infeksi rickettsia. Yang kelima, ada kepadatan populasi vektor. Lokasi yang banyak vektor penghantar seperti daerah dengan banyak tikus, anjing, atau hewan liar lainnya yang menjadi inangnya. Keenam, ada perilaku manusia. Kurangnya tindakan pencegahan seperti penggunaan obat anti serangga, menjaga kebersihan, atau pakaian pelindung meningkatkan kemungkinan kontak langsung dengan vektor penyebab infeksi. Yang terakhir adalah faktor genetik. Berikut adalah penyakit yang disebabkan rickettsia dan gejalanya. Yang pertama ada demam bintik mountain atau demam bintik gunung Rocky. Disebabkan oleh rickettsia rickettsii melalui gigitan caplak dan gejalanya seperti demam, sakit kepala, ruam, dan nyeri otot. Yang kedua ada tipes epidemik disebabkan oleh rickettsia prowazekii melalui kutu tubuh dan kepadatan penduduk. Gejalanya seperti demam dan nyeri otot. Yang ketiga ada tipes murin disebabkan oleh rickettsia tipi. Gejalanya mirip dengan tipes epidemik. Namun gejalanya lebih ringan dan disebabkan oleh pinjal tikus. Yang keempat ada demam Boutonneus disebabkan oleh rickettsia connori melalui caplak anjing dengan gejala ruam dan luka hitam pada bekas gigitannya. Yang kelima ada rickettsia pox disebabkan oleh rickettsia acari melalui gigitan tikus rumah. Gejalanya yaitu demam, sakit kepala, dan ruam seperti cacar air. Berikut ini adalah beberapa gambar gejala rickettsia. Yang pertama ada ruam. Jadi seperti ini ya teman-teman, gambar ruam pada kulit. Yang kedua ada demam. Yang ketiga ada gigitan caplak. Ini adalah contoh dari gigitan caplak. Yang keempat adalah gigitan tungau tikus rumah. Jadi beberapa contoh ini adalah gambar dari gejala rickettsia. Untuk menghindari terjadinya penyakit infeksi rickettsia, ada beberapa pencegahan dan pengobatannya. Untuk pencegahannya, yang pertama yaitu menggunakan pakaian lengan panjang, terutama saat bepergian di luar ruangan atau di ruang terbuka. Yang kedua, menggunakan lotion anti serangga. Yang ketiga, mencuci tangan dan menggunakan sabun antiseptik. Untuk pengobatannya yaitu 1. Menggunakan antibiotik. Ada rekomendasi antibiotik yaitu tetrasilin dan dosilin yang membantu menghambat sintesis protein bakteri sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan pada bakteri tersebut. Yang kedua ada terapi oksigen untuk meningkatkan kadar oksigen dalam darah kita. Yang ketiga, cairan IV atau cairan intravena untuk menggantikan cairan yang hilang akibat demam maupun muntah. Oke semuanya, itulah hasil presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Sebelum mengakhiri, aku ada pantun buat kalian nih. Malam-malam terkena batu, anak senang nonton Teletubbies. Kulihat teman-teman sudah mengantuk. Tenang saja, presentasinya sudah habis. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.